Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fajar Aji. Saya adalah dosen di program studi televisi dan film Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tanggung jawab tridharma saya, khususnya dalam hal pengajaran terkait bagaimana saya melakukan delivery, interaction, dan juga assessment dalam pengajaran mata kuliah penyutradaraan fiksi. Namun sebelumnya, saya akan memaparkan dulu terkait dengan mata kuliah penyutradaraan fiksi. Mata kuliah penyutradaraan fiksi ini memiliki deskripsi, yaitu mempelajari secara mendalam berkaitan dengan tanggung jawab dan juga proses kreatif, serta praktik menyusun mengenai konseptual penyutradaraan serta mengaplikasikannya ke dalam karya audio visual. Mata kuliah ini memang menjadi salah satu mata kuliah yang kemudian mempelajari dan juga merasakan menjadi leadernya dalam pembuatan karya audiovisual, yaitu menjadi seorang sutradara. Kemudian saya akan menjelaskan bagaimana saya akan mendelivery berkaitan dengan apa yang ingin saya sampaikan di mata kuliah penyutradaraan ini. Yaitu antara lain di dalam mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mampu menjadi seorang seniman atau director as artist. Yang kedua, menjadi seorang psikolog atau director as psikologi, dan menjadi penasihat teknis atau director as technical saat memimpin proses produksi karya audiovisual. Nah, bayangkan di sini hal yang pertama menjadi capaian pembelajaran, yaitu seorang sutradara itu dia memiliki 3 beban sekaligus ketika dalam memproduksi karya audiovisual. Yang pertama berkaitan dengan estetika, dia menjadi seorang seniman, artinya dia bertanggung jawab terhadap bentuk mediumnya dan juga apa yang disampaikan. Kemudian ketika menjadi seorang sutradara, dia juga bertanggung jawab berkaitan dengan bagaimana psikologi, artinya suasana di dalam produksi itu bisa tercipta dengan baik sehingga jalannya produksi itu bisa berjalan lancar tanpa terjadi chaos dan apapun, karena mengingat yang namanya produksi karya audiovisual itu dikerjakan secara teamwork. Dan yang terakhir tentunya menjadi seorang penasihat teknis, karena di dalam produksi karya audiovisual itu bersinggungan erat dengan peralatan mekanikal. Maka seorang sutradara itu juga punya beban, yaitu memutuskan ketika ada persoalan teknis dalam pembuatan karya audiovisual. Kemudian selanjutnya untuk CPMK mata kuliah ini yaitu mampu memformulasikan konsep penyutradaraan melalui inovasi secara kreatif dalam melahirkan kebaruan stilistik bertutur. Bahwa artinya di sini ketika berbicara karya bentuk audiovisual itu terus berkembang dan terus berevolusi, mengingat ketika kita melihat bahwa munculnya berbagai macam platform media berbagi video itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari, terus berkembang dan terus selalu muncul karya-karya baru. Maka kemudian ini menjadi sangat-sangat penting untuk mengetahui dan juga untuk selalu berinovasi melahirkan stylistik bertutur. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga yaitu mampu merancang konsep penyutradaraan secara teoritis dan kritis, filosofis, fungsi, dan estetika ke dalam karya audiovisual. Nah, ini sangat menjadi basic dia sebagai seorang seniman. Artinya ketika menjadi seorang sutradara, apalagi di sini lulusan dari akademisi, maka ketika melahirkan film, tidak hanya film yang kemudian memberikan satu kenikmatan visual,
tapi juga memberikan satu introspeksi, satu informasi, dan memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat secara luas. Dan yang terakhir adalah mampu mengaplikasikan rancangan konsep penyutradaraan ke dalam bentuk karya audiovisual. Artinya di sini untuk bisa kemudian merasakan sebagaimana menjadi seorang sutradara, maka di dalam mata kuliah ini juga memberikan satu capaiannya benar-benar dapat mengaplikasikan rancangan konsep menjadi karya audiovisual. Dari keempat capaian pembelajaran mata kuliah ini, maka kemudian saya merumuskan di dalam mendelivery berkait dengan apa yang kemudian saya sampaikan. Di sini ada 6 hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang standar operasional prosedur saat menjadi sutradara, baik mulai dari proses praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Karena 3 tahapan ini adalah tahapan yang kemudian tidak bisa dilewatkan oleh seorang sutradara. Selanjutnya yaitu adalah sejarah dan perkembangan bahasa film. Nah, hal ini didasarkan pada satu bentuk perkembangan zaman yang kita tidak bisa menghindari, begitu, bahwa ternyata perkembangan teknologi yang begitu cepat itu sangat berimplikasi pada peralatan perkembangan teknis juga yang akhirnya berkonsekuensi pada perkembangan bentuk. Maka seorang mahasiswa dan ingin menjadi seorang sutradara, maka dia harus memahami satu proses berjalannya evolusi bahasa film. Maka biar ketika nanti dia berinovasi itu memiliki pondasi yang kuat kenapa dia menghasilkan bentuk inovasi bahasa film seperti itu. Selanjutnya yang juga menjadi salah satu bahasan yang dideliverikan, maka di sini ada yang namanya analisa literatur. Itu artinya literatur ini tidak hanya berbicara literatur dalam bentuk teks atau buku, tapi juga dalam bentuk literatur karya audiovisual. Selanjutnya yaitu adalah merancang konsep penyutradaraan. Setelah dibekali tentang bagaimana tanggung jawab mulai dari pra sampai pasca produksi, juga berkaitan dengan tanggung jawab dia sebagai penasihat estetik, penasihat psikologi, dan penasihat teknis, sampai mempelajari bagaimana sejarah evolusi bahasa film, hingga sampai mempelajari juga literatur berkaitan dengan teks, tulisan, dan juga film, hingga nanti dibuatkan ruang untuk kemudian merancang konsep penyutradaraan atau konsep filmnya sendiri. Nah, melalui ini maka kemudian seorang mahasiswa nantinya atau yang ingin menjadi sutradara itu benar-benar bisa mengekspresikan dari apa yang dia lihat ke dalam bentuk ide, gagasan, konsep penyutradaraan. Dan yang terakhir yaitu adalah yang kemudian menjadi salah satu yang saya deliverikan, itu adalah mengaplikasikan konsep yang sudah dibuat ke dalam karya audio visual. Sehingga memang benar-benar dalam formulasi ini nanti pembelajaran dalam mata kuliah penyutradaraan fiksi ini di akhir memang benar-benar dapat menjelaskan dan merasakan hingga sampai benar-benar bisa memposisikan menjadi seorang sutradara. Selanjutnya yang berkaitan dengan interaction atau interaksi, di sini saya mencoba untuk kemudian memberikan satu pengalaman secara langsung kepada mahasiswa, artinya learning by doing. Mahasiswa benar-benar mengerjakan itu secara langsung. Dan secara prosesnya pun juga setiap kali beraktivitas itu berprinsip pada student center learning. Jadi segala aktivitas itu berpusat pada aktivitas atau kegiatan mahasiswa. Ada beberapa yang saya lakukan ketika di dalam kelas, yaitu saya selalu memanfaatkan MMP yang disediakan oleh universitas di dalam proses berinteraksi dengan mahasiswa. Di MMP saya selalu kemudian mencoba untuk memberikan satu kesempatan mahasiswa itu untuk mempelajari dulu materi-materi yang akan saya sampaikan pada minggu ini. Itu saya unggah di MMP itu pada minggu sebelumnya, sehingga ketika nanti pada saat mata kuliah itu berlangsung, maka akan terjadi satu proses
diskusi interaktif ya, karena mahasiswa itu sudah tergugah untuk mendalami dari materi yang sudah saya buat terlebih dahulu dan saya unggah. Selanjutnya, interaksi yang saya lakukan adalah ketika mahasiswa itu melakukan diskusi secara berkelompok, karena di dalam perkuliahan nanti akan ada satu proses, yaitu mahasiswa akan dibuat sebuah kelompok dan berdiskusi, saling menanggapi ide gagasannya satu sama lain, dan biasanya di situ saya akan kemudian masuk pada ruang-ruang diskusi tersebut. Nah, disitulah tempat di mana saya akan melakukan satu bentuk interaksi dengan mahasiswa secara langsung, ikut merespon ketika mahasiswa itu merespon dari hasil ide gagasan kawannya, dan disitulah akan terjadi satu bentuk diskusi yang dinamis begitu ya, ketika akan merespon satu dengan yang lain. Maka saya pikir dengan seperti itu saya mencoba untuk memposisikan diri sama dengan seperti halnya mereka ketika saat berdiskusi. Dan yang terakhir adalah, karena ini satu mata kuliah yang tidak hanya kemudian berpacu dalam pengetahuan, tapi juga harus diikuti dengan perasaan, benar-benar merasakan experience-nya begitu ya, maka yang terakhir, interaksi di dalam kelas yang dilakukan adalah ketika praktikum dan mengaplikasikan konsep ke dalam karya audiovisual. Karena di situ saya selalu mencoba untuk menghadiri ketika setiap mahasiswa itu mengaplikasikan konsepnya ke dalam karya audiovisual. Karena dengan demikian maka akan banyak terjadi satu obrolan atau satu diskusi ketika mahasiswa sebelum atau mungkin setelah menjalankan proses syuting saat mengaplikasikan konsepnya ke dalam karya audiovisual. Selanjutnya, selain di dalam kelas, maka di luar kelas saya juga selalu memanfaatkan beberapa fasilitas-fasilitas media sosial. Salah satunya yang sering saya gunakan adalah WhatsApp. Saya selalu membuat WhatsApp group ya untuk setiap kelas yang saya ampu begitu. Karena melalui WhatsApp tersebut saya bisa kemudian berkomunikasi, bisa bertukar informasi, bahkan bisa melakukan diskusi setiap saat. Melalui ruang itulah saya mencoba untuk selalu membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk selalu berdiskusi ketika tidak berada di dalam ruang kelas atau praktikum. Selanjutnya yang terakhir adalah asesmen. Asesmen ini terdapat beberapa komponen-komponen yang kemudian nanti untuk mengukur sejauh mana mahasiswa itu kemudian dapat memahami dan juga mengaplikasikan terkait dengan materi yang sudah disampaikan dan didiskusikan. Asesmen ini juga selalu saya sampaikan dan diskusikan ketika pertemuan pertama saat membahas kontrak perkuliahan. Hal ini bertujuan supaya mahasiswa itu dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi poin-poin untuk penilaian, sehingga mahasiswa dapat kemudian mengatur, dapat juga merencanakan apa yang kemudian akan dikerjakan supaya mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Karena mata kuliah penyutradaraan fiksi ini adalah salah satu mata kuliah prasyarat dan menjadi body of knowledge, sehingga mahasiswa harus memaksimalkan, apalagi bagi mereka yang nantinya ingin mengambil jalur akhir adalah penciptaan seni. Adapun asesmen komponen-komponen yang sudah saya rancang, di sini terdapat beberapa tugas dan juga terdapat kuis di dalamnya. Kemudian juga ada ujian tengah semester dan juga ada ujian akhir semester, dan masing-masing komponen tersebut kemudian dibuat prosentase, yang dimana prosentase terbesar itu berada pada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Dan tentunya kesemuanya komponen tadi itu berkaitan dengan langsung pada capaian pembelajaran mata kuliah. Sehingga diharapkan dengan rubrik asesmen ini dapat kemudian menjadi salah satu tolok ukur yang kemudian nanti bisa menilai apa yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa. Demikian 3 hal berkaitan dengan delivery, interaction, dan juga assessment yang saya lakukan, saya kerjakan pada saat mengajar mata kuliah penyutradaraan fiksi.
Berikut adalah cuplikan video pembelajaran yang sudah saya lakukan menggunakan media Zoom Meeting. Berikut adalah videonya. Nah, tanggung jawab dan tugas ini yang nanti akan kalian diskusikan kepada teman-teman semuanya. Sebelum saya menyampaikan materi dari saya, maka di sini saya memberikan satu kasus ya buat teman-teman di masing-masing tempat kalian praktek sekarang. Saya bikin 3 kelompok ya. Silakan teman-teman untuk berdiskusi apa tugas dan tanggung jawab seorang sutradara dalam membuat sebuah film, atau lebih tepat proses kreatifnya seperti apa sih gitu. Nah, namun di sini karena teman-teman sudah mencoba untuk praktik, maka saya pengen teman-teman memformulasikan bagaimana sih proses kreatif seorang sutradara yang menurut kelompok kalian nanti yang paling efektif. Nah, maka di sini saya akan mengirimkan terlebih dahulu link untuk kalian kerjakan. Sebentar, saya ambil kopikan dulu linknya. Oke, link saya share melalui chat di Zoom ya, saya share, silahkan dibuka, silahkan kemudian diisi teman-teman semuanya, dan diskusikan masing-masing kelompok ya, ada kelompok Eskut, ada kelompok Humpimpa, sama ada kelompok Makromedia. Silahkan kalian kerjakan di situ, kemudian nanti saya berikan waktu sekitar 20-30 menit, kemudian setelah itu silahkan teman-teman untuk menyampaikan hasil diskusinya seperti apa terkait dengan proses kreatif seorang sutradara. Begitu ya Mas dan Mbak semuanya, ini pukul 2, saya kasih waktu sampai pukul 14.20 atau pukul 2:30 menit. Begitu ya Mas dan Mbak semuanya, silahkan diskusikan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan dimulai lagi pada pukul 14.30. Pak Fajar izin bertanya. Oke, silakan. Ini kan yang dari Hompimpa kan yang join hanya saya sama Rizal aja. Di sini nama kelompoknya ditulis semua yang magang di Hompimpa atau gimana ya Pak ya? Tuliskan saja yang kamu sama Mas Rizal saja yang bisa bergabung. Baik. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, baik, waktunya habis ya, segera kirimkan. Nah, sekarang saya akan memberi kesempatan kepada kelompok dari Exco dulu. Ya, silakan kelompok dari Exco dulu untuk menyampaikan hasil diskusi kalian ya. Setelah itu nanti baru ke kelompok yang lain. Saya sudah memberikan fasilitas untuk melakukan share screen. Jadi silakan dari tim Xcode untuk menyampaikan hasil yang kalian dapatkan terkait dengan proses kreatif seorang sutradara. Silakan kelompok dari Xcode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berdasarkan hasil diskusi kami, proses kreatif sutradara itu sutradara melakukan analisa yang menyangkut isi cerita, struktur dramatik, penyajian informasi, dan semua hal yang berhubungan dengan estetika dan tujuan artistik di dalam film. Nah, waktu produksi itu sutradaranya menjelaskan tentang konsepnya kepada sutradara dan kru yang terlibat. Nah, waktu memasuki pasca produksi, sutradara itu mendiskusikan hasil edit rocketnya, fine-cutnya, dan mengevaluasikan hasil editing berdasarkan konsep yang telah ditentukan sutradara pada awal. Gitu, Pak. Oke, jadi di sini adalah kelompok dari Xcode ya, mencoba untuk merumuskan ya bahwa proses kreatif sutradara itu dimulai dari analisa yang menyangkut isi cerita, terus kemudian ada struktur dramatik,
penyajian informasi ya sampai semua hal yang berhubungan dengan estetika dan tujuan artistik gitu ya ketika akan produksi. Nah, pada waktu produksi kemudian mereka ketika memasuki produksi ini belum terjelaskan seperti apa. Oh, ketika waktu produksi menjelaskan konsepnya kepada Astrada dan semua kru perihal shot yang akan diambil. Dan ketika masuk pasca produksi, maka sutradara mendiskusikan hasil edit raw cut, fan cut, dan mengevaluasi hasil edit berdasarkan konsep yang telah ditentukan. Oke, baik. Kelompok dari Excode, jangan di stop screen dulu ya. Kita coba diskusi dulu dari kelompok Excode. Dari kelompok Excode tahu sebenarnya sutradara itu secara mendasar dia punya tanggung jawab apa dalam sebuah produksi secara keseluruhan. Pernah dengar istilahnya director as aesthetic, director as psikologi, dan director as technical. Pernah mendengar? Pernah mendengar ya itu ya. Oke, kira-kira kalau kita berpacu dari ketiga hal dasar yang menjadi tanggung jawab sutradara itu, mana yang kemudian perannya di sini sebagai director as psikologi? Sutradara sebagai penasihat psikologi. Jadi itu kan direkturnya kan psikologi. Nah itu jadi dia itu yang mendirect tentang biar gimana video itu dapat rasanya gitu, dapat feel-nya buat penonton. Oke, Mbak Irma. Mbak Irma sama Mbak siapa tadi? Mbak Afika ya, dan juga dua yang lainnya. Ketika kalian berproduksi di bagian apa? Saya bagian asisten wardrobe sama pas waktu dokumenter itu runner. Tapi ya, juga ngebantuin editing dikit-dikit. Oke. Oke, jadi ini yang mungkin perlu juga dipahami dulu Mbak Ima, Mbak Afika, sama Mbak Kristi sama satunya lagi ya, bahwa ketika berbicara director as estetik itu berarti berkaitan dengan aspek form dan juga style. Nah, berarti kalau ngomong soal rasa, soal mood gitu ya, soal tone itu di mana? Director as estetik kan gitu. Nah, ketika bicara psikologi itu berarti kan sutradara kan tidak hanya ngomongin soal bagaimana karya filmnya bagus atau tidak. Tapi dalam sebuah produksi ketika kalian di bagian wardrobe, ketika Mbak Ima di bagian asisten wardrobe dan yang lain, itu yang memimpin jalannya produksi dan yang membuat situasi itu menjadi enak, tegang atau tidak itu siapa? Sutradaranya. Nah, itu kira-kira ketika berbicara director as psikologi tadi, itu di mana? Nanti itu waktu di lokasi syutingnya, Pak. Nah, sutradara tidak hanya waktu syuting ya, tapi dari mulai awal, dari dia awal mendiskusikan sampai akhir, dia kan leader gitu ya. Jadi yang membuat satu situasi itu menjadi nyaman, situasi menjadi satu visi, situasi menjadi produksi menjadi nyaman, itu adalah director as psikologi. Artinya dia harus bisa kemudian membawa satu perasaan emosi yang sama, begitu ya, itu. Nah, maka di sini itu yang belum ada, gitu, karena itu penting, ya, director as psikologi itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah director as technical atau sutradara sebagai penasihat teknik, begitu. Nah, kalau saya membaca di sini, kira-kira itu pada posisi mana ketika sutradara menjadi penasihat teknik? Kalau pada teknik itu bisa waktu produksinya. Oke. Contoh kasusnya misalkan. Ya kayak kalau pas pengambilan gambar itu Pak, kan kameramen pasti punya shortlistnya sendiri. Itu kan pastinya diskusi sama sutradara, enaknya gini. Mungkin sutradara punya masukan lain. Gimana kalau begini gitu. Jadi bisa juga berlaku untuk lighting, terus bisa juga wardrobe-nya gitu. Oke. Baik.
Nah, memang demikian ya. Artinya sutradara itu tidak ngomongin soal mood rasa, tapi sutradara sampai pada titik, misalkan nih di lapangan, kok ini dolly tracknya nggak bisa jalan ya? Ini kalau misalkan pakai alat ini gimana? Misalkan si DOP dan departemen kamera sudah mengupayakan. Mungkin ada masukan dari tim art departemen. Enggak, gini aja bisa kok gitu. Nah, ketika ada satu bentuk diskusi kayak gitu, nah sutradara sebagai seorang penasihat psikologi harus membuat situasi diskusi menjadi nyaman, dan sutradara pula yang akhirnya nanti menjadi penasihat teknis yang memutuskan segala kendala-kendala teknik yang ada di lokasi waktu produksi. Begitu. Oke, mungkin dari kelompok Eskut dulu ini ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Mau tanya, Pak? Ini kalau mencet gimana? Bentar, kelompok Umpimpa. Bentar ya, kelompok Umpimpa. Bentar. Iya, Pak, siapa? Ya, Eskut dulu. Ada yang ditanyakan belum dari Eskut? Belum sih, Pak. Oke, jika sudah, Belum. bisa di stop screen dulu dari kelompok Eskut. Oke, baik. Sekarang silakan dari kelompok Umpimpa. Ada yang ingin disampaikan? Silakan disampaikan dulu tadi atau pertanyaan, monggo. Mau tanya, ketika ini tanya ke ekspor atau gimana, Pak? Bebas. Jadi kalau misalkan masih berkaitan dengan materi Eskut, tanyakan ke Eskut. Tapi kalau misalkan nanti langsung spesifik ke saya juga boleh. Enggak, ini tanya si Anu, Pak, apa formal sih, Pak? Silakan. Kalau kita sebagai sutradara ingin membuat film action, tapi ada seseorang filmmaker yang terkenal, dia bilang film kita itu film komedi. Apakah kita sebagai sutradara berhasil atau gimana, Pak? Dia mengakui kalau film ini bagus buat komedi, tapi sutradara itu ingin filmnya itu film action gitu, Pak. Apakah kita berhasil jadi sutradara atau gimana, Pak? Terima kasih. Oke, baik, Mas. Ini mau dijawab teman-teman Eskut atau langsung saya yang merespon? Oke, langsung saya respon saja ya. Begini, Mas, siapa namanya? Mas Rizal Faisal Amir ya. Ini kita berbicara soal tingkat kesuksesan film gitu ya. Ukurannya dari mana sih? Kan begitu. Nah, sekali lagi tadi, film itu kan punya tujuan ya. Film itu punya tujuan. Nah, ketika seseorang membuat film dengan tujuan, tadi misalkan menghibur orang gitu ya, bahwa si sutradara ini dia merasa di dalam filmnya ini adalah film action. Tapi kemudian penonton menangkapnya rasanya rasa komedi kan begitu ya. Tadi pertanyaannya ya Mas Rizal ya. Nah, sekali lagi begini, kalau menjadi ukurannya adalah genre yang kemudian diciptakan, dan akhirnya kok penonton akhirnya menangkapnya bukan genre yang sesuai dengan apa yang diinginkan atau disampaikan sutradara, itu ya akhirnya menjadi tidak berhasil si sutradara. Kalau kita ngomong soal genre ukurannya kan begitu ya. Karena ingat genre itu punya konvensinya begitu ya. Punya konvensinya ketika kita ingin membuat genre A, kalau kita keluar dari konvensi ya berarti kita tidak sukses gitu ya membuat film itu. Tapi kalau kita menggunakan ukuran yang lain, misalkan apa? Misalkan penonton, begitu ya. Nah, penonton ini ukurannya adalah kalau kita suksesnya dari penonton, maka kemudian penonton yang suka dan banyak yang menonton, itu yang kemudian akan membuat menjadi ukuran bahwa film itu sukses atau tidak. Kan begitu. Ya kan? Kalau dalam kompetisi misalkan nanti ukurannya akan berbeda lagi. Tapi kalau dalam konteks ngomongin genre tadi, antara apa yang diterima oleh penonton juga dengan apa yang disampaikan sutradara, jika terjadi perbedaan, maka sutradara itu adalah mengalami ketidaksuksesan, begitu ya. Baik, saya lanjut ya. Ingat bahwa genre itu punya konvensi. Kalau keluar dari konvensi, otomatis dia tidak sukses kemudian menghasilkan film tersebut. Begitu Mas Rizal dan kawan-kawan di Umpimpa.
Demikian adalah video Tridharma khususnya pada pengajaran yang saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.